Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kamis tanggal 13 Januari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami dan dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan, tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan Engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, Engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu dipanggil untuk dipulihkan. Ditambai dikua anna dilendokan. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, kesetiaan merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, seorang pegawai harus setia kepada atasannya. Seorang istri harus setia kepada suaminya, begitupun sebaliknya. Sebab apa yang tidak dilandasi dengan kesetiaan akan membawa kepada kehancuran.
Allah mengambil gambaran seorang istri yang tidak setia sebagai gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan telah memberikan kepada mereka negeri yang indah, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan Allah berharap bahwa mereka akan tetap mengikutinya dan terus memanggil Dia sebagai Bapa, serta tidak akan berbalik dari mengikutinya, tetapi mereka tidak setia kepada Allah. Mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Allah mereka. Tetapi walaupun bangsa pilihannya itu telah murtad dari hadapannya, Ia tetap setia dan memanggil mereka untuk kembali, bahkan berjanji akan menyembuhkan mereka dari ketidaksetiaan mereka. Dan akhirnya mereka kembali datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya pada Tuhan ada keselamatan bagi mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita sering mengikuti jejak umat Israel yang sering tidak setia kepada Tuhan? Perikop kali ini mengajak kita untuk kembali menghayati bahwa sekalipun kita sering jatuh ke dalam kesalahan yang sama, tetapi kasih-Nya, kasih Tuhan, tidak berkesudahan memanggil dan mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita berbenah untuk tidak lagi meninggalkan Tuhan yang terus mengasihi kita. Janganlah kita membiarkan keinginan hati kita yang jahat untuk selalu mengulang-ulang kesalahan kita di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia memelihara kehidupan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam melakukan setiap kegiatan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita, yang sedang sakit, dan yang sedang dalam pergumulan karena berbagai macam hal. Kami percaya Engkau adalah penghibur yang sejati, Engkau akan menyembuhkan yang sakit, dan Engkau akan selalu menopang orang yang sedang dalam pergumulan. Ya Tuhan, berkati gereja dalam pelayanan, kiranya pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa bagi negeri kami yang dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Engkau memulihkan negeri kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dalam menjalani hari ini dan tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita di sepanjang hari ini.
Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.